Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Cerita ini karya dari Tevika. Lelah, letih, gundah sudah menjadi makanan sehari-harinya. Rasanya menjadi dewasa sangat berat. Ingin kembali ke masa lalu, di mana hanya ada canda tawa, bukan masalah segunung yang harus dipikul dan dicarikan solusi. Langkahnya terhenti di depan gerbang besar yang semoga saja bisa menyambutnya dengan baik. Semoga di sini ia bisa menemukan ketenangan batin yang didamba. Hatinya sedang kalut, pikirannya pun sedang kusut. Assalamualaikum, maaf akhi, sedang mencari siapa? Tanya seorang remaja yang terlihat jelas bahwa ia seorang santri. Waalaikumsalam, apakah benar ini pesantren Al-Mawaddah? Naam, benar. Ada keperluan apa ya? Tanya santri itu lagi. Terkesan kepo memang, karena sangat jarang orang yang datang kemari, kecuali jika itu keluarga para santri dan santriwati yang berkunjung. Namun sebagai pengurus, ia sedikit hafal bagaimana penampilan keluarga santri. Dilihat sekilas saja sudah terasa asing. Lelaki yang baru saja diajaknya mengobrol itu berbeda, orang berbeda. Dan ia pertama kali melihatnya. Dilihat dari penampilannya juga mencerminkan dia orang berada. Dan jangan lupakan mobil hitam yang bertengger manis di belakang orang tersebut. Saya cari Gus Yuda, apakah ada? Walah, temannya Gus Yuda toh. Maaf mas, saya nggak tahu. Kalau gitu mas masukin saja mobilnya dulu. Saya panggil Gus Yuda. Lelaki yang sejak tadi memang tak sabaran itu hanya memaksakan senyum. Jelas saja, sejak kapan dirinya dibuat menunggu, dan jangan lupa dirinya yang sejak tadi terpapar teriknya matahari di depan gerbang. Bisa luntur ketampanannya. Ia mengangguk saat dibukakan pintu gerbang, kembali memasuki mobilnya, mengemudinya hingga memasuki area parkir pesantren. Cukup luas dan tentu saja nyaman. Suasana pesantren yang begitu asri karena banyaknya pohon-pohon rindang sebagai penghalang mentari, menyinari juga sebagai pemasok oksigen terbaik. Mari mas, saya antar ke dalam. Kebetulan Gus Yuda sudah berada di sana, katanya mas ditunggu di sana saja. Santri yang sejak tadi menginterogasinya di depan gerbang itu hanya mampu tersenyum sopan. Ia sebenarnya malu. Ia mengira jika lelaki itu adalah salah satu penguntit dan memiliki niat jahat pada para santriwati. Siapa nama lo? Kepalang kesal. Ia bertanya. Ia memperhatikan wajah santri itu lamat-lamat dan ia kunci dalam pikiran. Lihat saja dia masuk dalam daftar hitam seorang Nicholas. Samsudaris mas, tapi biasa dipanggil Zul alias Niko. Mengerut tak yakin, pasalnya nama itu terlalu jauh. Ingin tertawa ngakak, tapi harus jaga image. Berbeda jika sekarang yang berada di posisinya itu Raihan. Pasti dia yang tahu itu akan ngakak hingga guling-guling di tengah lapangan. Kok beda Samsu sama Zul? Nyambungnya di mana? Santri yang ternyata memiliki nama panggilan Zul itu hanya mendesah lelah. Ini kesekian kalinya orang menanyakan mengapa nama lengkap dan panggilannya berbeda. Kalau itu bisa mas tanyakan pada nenek saya, jawab Zul masih dengan sopan. Baginya ini sudah biasa. Ayo gue tanyakan sekarang, nenek lo di mana? Di kuburan. Ngapain nenek lo di kuburan? Kagak ada kerjaan banget mainnya di kuburan. Main itu di mall, kafe, tempat tongkrongan. Lo ini malah ke kuburan mau ngepet. Tapi kok siang-siang? Biasanya kan malam. Niko berbicara panjang. Sudah kebiasaan, sudah tak bisa ditawar lagi. Yang mendengarnya hanya bisa beristighfar dalam hati. Kalau istighfarnya keluar dari bibir, takut si mulut pedas tersinggung. Padahal kan dia yang lebih dulu menyinggung. Gimana sih? Masnya ini suka bercanda ya. Maksud saya nenek saya itu udah meninggal, jadi tinggalnya di kuburan. Mendengar itu Niko hanya menggaruk lehernya yang tak gatal sama sekali.
Kalau begini kalau begini sangat terlihat kebodohannya. Shit, gue malu. Ya udah Gus Yuda mana? Kok lama sih? Gue nggak bisa tuh nunggu lama-lama. Ntar kegantengan gue luntur hanya buat nunggu. Sekali lagi santri bernama Sul itu beristighfar selain sok tahu. Ternyata orang di hadapannya itu over pede. Hayu mas, saya antarkan dalam. Niko mengangguk dan mengikuti langkah santri yang berhasil membuatnya malu. Mau minta maaf tapi gengsi. Masa orang ganteng minta maaf, kan itu bukan dirinya banget. Assalamualaikum, maaf Kiai, Nyai, ada orang yang mau bertemu dengan Gus Yuda. Zul berucap sopan bahkan sampai menunduk dalam. Niko yang melihat itu hanya mengernyit heran apakah di dalam pesantren memang seperti itu. Tadi saja saat Zul berbicara padanya juga seperti itu, menunduk dalam tanpa mau melihat matanya secara langsung. Waalaikumsalam. Oh iya Zul, terima kasih kalau kamu bisa kembali. Setelah Zul pamit undur diri, kini mata sang kiai menatap ke arah Niko. Yang ditatap seperti itu hanya menatap balik, bahkan terkesan menantang memang. Waalaikumsalam, silakan duduk, ucap sang kiai yang masih saja menatap Niko tajam. Entah apa yang salah atau bagaimana. Assalamualaikum. Ya Pak Kiai. Niko merasa kikuk sekarang. Bagaimana tidak, tatapan itu seakan menghunusnya. Tajam bun, setajam silet. Niko menyalami Kiai lebih dulu dan beralih pada Nyai yang juga ikut menatapnya lamat hingga sebuah dehaman menghentikan uluran tangannya. Bukan mahram, kode keras. Umi tolong buatkan minum dan sekalian panggil Yuda kemari. Nyai yang memang dasarnya penurut itu hanya mengangguk batu. Namamu siapa? Tak ada nada lembut seperti yang dilontarkan pada istrinya tadi. Niko hanya misu-misu dalam hati. Kalau sama istrinya lembut banget lah, sama gue kok tajam gitu? Ada dendam apa sih nih kakek tua? Nicholas Ferdian, lugasnya. Ingat ya Niko, itu tak mudah terintimidasi. Masalah seperti ini sangat mudah. Saya nggak nanya siapa nama lengkap kamu, saya cuma nanya nama aja, ujar pria yang sudah berumur itu. Ya saya hanya menjawab saja Kiai, takut entar Pak Kiai nanya lagi kan. Saya malas ngulang. Sekarang saya yang nanya deh, bapak tua ini namanya siapa? Dari tadi manggilnya Kiai-Kiai aja. Apakah namanya emang Kiai? Enggak, bukannya Kiai buat ulama besar ya? Atau bukan? Sang Kiai menatapnya heran. Pria ini sepertinya sangat songong. Minta digampar emang. Adrian, panggil saya Kiai. Kiai Ian. Kok namanya bagus? Nggak matching sama mukanya ih. Pasti Pak tua ini ngadi-ngadi deh. Masa sih namanya bagus gitu? Cocoknya itu Asep, Udin, dan Ujang. Nggak cocok tuh buat bapak tua. Bagusnya nama Adrian itu nama cucunya, bukan kakek-kakek. Niko memang sangat lancang. Bahkan sang kiai yang bernama Ian itu memandangnya dengan tatapan seakan ingin mencekiknya begitu saja. Anda? Astagfirullah. Ingin marah tapi takut stroke kambuh. Jadi istighfar saja selain mengurangi dosa, umurnya juga sedikit panjang. Baru kali ini ada orang yang begitu lancang padanya. Jika dilihat dari wajahnya, Niko ini sudah dewasa, bukan anak remaja semacam Zul. Namun tingkahnya tak sesuai umurnya. Jangan galak-galak atuh, nanti matinya kecepetan. Saya kan belum belajar, nanti anaknya sedih dan gak jadi buat ngajar saya. Sia-sia dong. Saya ninggalin kerjaan yang menangis ditinggalkan orang tampan. Ian hanya bisa memijat pelan dahinya yang sudah berkerut itu. Menghadapi pemuda ini sepertinya harus ekstra sabar. Entah di mana putranya yang kalem, pandai, dan Hafiz ini memakan spesies semacam Niko ini. Assalamualaikum, Afwan. Tadi saya memeriksa beberapa tugas ujian para santri. Yuda yang baru saja datang ditarik oleh abinya untuk duduk di sampingnya. Ada apa, Bi? Tanyanya heran.
Pasalnya abinya tak pernah bersikap seperti ini. Kamu bertemu spesies seperti ini di mana? Ia berbisik pelan pada putranya, takut-takut Niko mendengar. Oh ini sahabatnya Raihan, teman sekolah Yuda dulu Abi. Ia hanya bisa mengangguk. Ia paham, pantas saja Niko ini bertingkah barbar, ternyata sahabat Raihan. Teman Yuda yang bobroknya sudah tak bisa diragukan lagi. Baiklah, silakan dilanjutkan saja. Saya permisi nak, Niko. Niko berdeci dalam hati. Tadi saja sebelum anaknya datang, tak ada wajah ramah seperti itu. Ia menanggapi dengan senyum paksa, tak lupa tatapan permusuhan pada Pak Tua itu. Baiklah, karena kamu udah ada di sini, saya antar ke asrama santri dewasa saja ya, biar bisa bergaul dengan mereka. Nanti malam baru kita belajar apa yang ingin kamu pelajari. Asrama? AC ada nggak? Yuda menggeleng. Kamar mandi dalam kamar? Yuda menggeleng lagi. TV, laptop, atau sejenisnya? Lagi-lagi Yuda menggeleng membuat Niko frustasi. Jadi di sana ada apa aja? Hanya tempat tidur bersusun, lemari untuk menaruh pakaian, dan satu kipas angin. Dan kamu harus berbagi kamar dengan 3 orang lainnya. Penjelasan dari Yuda membuat Niko menggerak pelan. Apa-apaan itu? Ia yang terbiasa hidup mewah harus merasakan hidup berkecukupan. Orang ganteng sepertinya mana bisa hidup susah. Gue nggak bisa gitu tinggal di sini aja. Ia mau bernego. Sepertinya kalau tinggal di sini tak begitu buruk, sebab di rumah ini semua fasilitas lengkap. Katanya mau nyantri. Gue kesini cuma buat bisa belajar Al-Kahfi sama buat jadi imam sholat subuh selama 30 hari. Setelah itu gue bebas deh, gue bisa balik. Yuda mengernyit heran. Kalau seperti itu kan dia bisa di rumah saja. Kenapa mesti repot-repot dari Jogja hanya untuk melakukan itu? Maksudnya gini, gue baru ngelamar cewek. Sebenarnya gue gak suka dia, ketemunya juga baru 2 kali. Tapi karena mulut gue yang gak kekontrol, malah gue nyebut dia calon istri gue di depan bunda. Otomatis dong bunda nyuruh lamar. Dan parahnya nih cewek minta gue buat hafal Al-Kahfi sama harus jadi imam sholat selama 30 hari biar bisa nerima lamaran gue. Gue sih sebenarnya gak apa-apa kalau ditolak. Toh gue gak suka cewek barbar itu. Tapi masalahnya tuh di sini. Gue udah terlanjur ngomong sama bunda. Dan bunda gue itu segalanya. Kalau dia ngomong A, berarti itu wajib gue lakuin. Mau gak mau, suka gak suka. Ceritanya panjang membuat Yuda hanya manggut-manggut. Tanda paham. Itu artinya wanita yang kamu lamar itu wanita baik-baik. Kalau dia wanita yang buruk, pasti akan meminta mahar yang mahal, seperti uang, mobil, atau apapun yang sepertinya semua bisa kamu kabulkan dengan cepat. Tapi dia meminta mahar yang tak perlu mengeluarkan uang, hanya menginginkan Al-Kahfi, di mana itu bisa mencegah dari pengaruh Dajjal. Dan imam sholat di mana dia menginginkan jika sudah menikah nanti, kamu bisa menjadi imamnya. Niko terpekur. Benar juga, jika si barbar itu matre, pasti dia akan meminta mahar yang banyak. Tapi itu pasti hanya topeng saja. Mana ada sih sekarang yang tulus? Adanya hanya memanfaatkan. Setidaknya begitulah pikirannya setelah sekian lama mengamati dan memacari banyak gadis. Bersambung. Thank you for watching.